Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang penanganan eutrofikasi di Danau Rawapening di Semarang, Jawa Tengah. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Okti dan juga teman-teman yang sudah mempersilahkan kami untuk bisa memaparkan hasil diskusi kami. Untuk kelompok kami tuh di sini ada 5 orang, yaitu yang pertama ada Sunaria sebagai ketua kelompok, kemudian ada Auni Putri sebagai notulen, kemudian ada saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada 2 presenter kita yaitu Lintang dan juga Hasya. Nah, untuk pokok pembahasannya ini ada 5 topik, yaitu yang pertama ada penyebab eutrofikasi, kemudian ada parameter eutrofikasi, kemudian ada dampak eutrofikasi, ada saran dan juga hal menarik yang terdapat dalam paper yang kita baca. Kemudian sebelum masuk ke dalam penyebab, saya akan menjelaskan sebentar tentang eutrofikasi. Jadi eutrofikasi adalah proses peningkatan nutrien nitrogen dan juga fosfor yang ditandai dengan melimpahnya algae dan makrofita akuatik. Nah, Danau Rawapening ini merupakan danau alami yang berada di Kabupaten Semarang yang ditetapkan sebagai salah satu danau prioritas nasional Indonesia karena keberadaannya itu memberikan nilai manfaat yang cukup strategis, yaitu bisa sebagai tempat rekreasi, budidaya air, PLTA, dan juga sebagai sumber air minum PDAM. Namun sayangnya, Danau Rawapening ini mengalami permasalahan lingkungan yang menyebabkan eutrofikasinya cukup parah, sehingga terjadi degradasi yang berkaitan dengan proses eutrofikasi, yaitu dengan ditandai dengan munculnya banyaknya eceng gondok. Nah, kemudian untuk presentasinya akan dibacakan atau dipaparkan oleh teman saya yaitu Lintang dan juga Hasya. Lintang dan Hasya dipersilahkan. Baik, terima kasih Tasya atas waktunya. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai penyebab terjadinya eutrofikasi. Nah, ada banyak sekali faktor penyebab terjadinya eutrofikasi. Yang pertama itu ada pupuk sawah. Nah, pupuk sawah ini mengandung unsur hara seperti nitrogen dan fosfor yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dengan baik. Ketika pupuk sawah digunakan secara berlebihan, maka unsur hara tersebut dapat mencemari air di sekitar sawah serta em, menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Prosesnya begini, ketika pupuk sawah masuk ke dalam perairan, maka unsur hara seperti nitrogen dan fosfor akan merangsang pertumbuhan alga dan tanaman air yang berlebihan. Nah, alga dan tanaman air ini akan menutupi permukaan air sehingga sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam air. Nah, akibat tidak dapat menembus ke dalam air, maka tanaman air yang membutuhkan cahaya untuk hidup dan tumbuh, maka tidak akan bertahan hidup lebih lama. Kemudian, selain itu, alga yang mati dan terendap di dasar perairan akan memakan oksigen yang terlarut di dalam air, sehingga mengurangi ketersediaan oksigen bagi organisme air lainnya. Nah, hal tersebutlah yang dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya di dalam perairan. Penyebab yang kedua adalah limbah sampah. Nah, limbah sampah ini merupakan limbah yang dibuang oleh manusia di sembarangan tempat, biasanya di sekitar badan air. Nah, limbah sampah ini ternyata mengandung nitrogen dan fosfor juga sama seperti pupuk sawah, dan kemudian dia akan terlarut masuk ke dalam badan perairan yang nantinya akan digunakan oleh manusia sebagai sumber air. Misal, orang yang membuang sampah di sekitaran sungai, sedangkan nanti sungai itu terkadang digunakan untuk mencuci bagi masyarakat pedesaan atau masyarakat pinggiran. Nah, air yang tercemar itu akan menimbulkan gatal-gatal yang akan menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat itu sendiri. Next. Nah, kemudian ada limbah organisme. Limbah organisme ini biasanya berasal dari toilet yang dibuat oleh manusia di pinggiran badan air. Sama seperti halnya pupuk sawah, ternyata limbah organisme ini mengandung nitrogen dan fosfor. Ketika limbah organisme ini dibuang oleh manusia di pinggiran badan air, maka zat nitrogen dan fosfornya akan ikut terlarut ke dalam badan air. Kemudian yang terakhir itu ada limbah rumah tangga maupun limbah industri.
Nah, limbah rumah tangga dan limbah industri mengandung nutrien seperti nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi ketika dibuang dalam perairan tanpa pengolahan yang baik. Limbah rumah tangga seperti sabun, deterjen, dan sisa makanan mengandung nutrien yang berlebihan. Nah, ketika limbah ini dibuang ke dalam perairan, maka nutrien tersebut akan menstimulasi pertumbuhan alga dan tanaman air yang berlebihan. Nah, alga dan tanaman air yang tumbuh berlebihan di dalam perairan ini akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi sama seperti yang sudah dijelaskan pada pupuk sawah. Sedangkan limbah industri seperti limbah industri pertanian, perikanan, pengolahan makanan, dan produksi kertas mengandung bahan organik yang dapat menyebabkan eutrofikasi ketika terbuang ke dalam perairan. Nah, bahan organik ini dapat didegradasi oleh bakteri dalam air dan menghasilkan nitrogen serta fosfor yang dapat memicu pertumbuhan alga dan tumbuhan air yang berlebihan. Baik, untuk penyebab cukup. Kemudian selanjutnya ada parameter proses eutrofikasi. Nah, proses eutrofikasi ini memiliki beberapa parameter, yaitu ada kadar fosfor dan nitrogen, kemudian ada perubahan kualitas fisik dan kimiawi air, adanya tumbuhan alga yang berlebih, serta peningkatan kadar klorofil dalam air. Baik, untuk yang pertama, em, kadar fosfor dan nitrogen. Kadar fosfor dan nitrogen yang tinggi ini dapat menunjukkan adanya peningkatan kandungan nutrien yang berlebihan di dalam perairan. Nah, peningkatan nutrien tersebut itu akibat adanya aktivitas manusia, sehingga memacu timbulnya perubahan ekosistem yang em, mencapai tingkat kesuburan yang sangat subur. Kemudian ada perubahan kualitas fisik dan kimiawi air, yaitu em, parameter fisika yang digunakan untuk menentukan kualitas air itu meliputi suhu, kemudian ada kekeruhan, warna, daya hantar listrik atau DHL, jumlah zat terlarut, jumlah zat padat terlarut atau TDS, rasa, dan juga bau. Kemudian adanya tumbuhan alga yang berlebih. Nah, adanya pertumbuhan alga yang berlebihan ini dapat menyebabkan terjadinya bloom atau perairan yang berwarna hijau kecoklatan. Nah, danau yang menghijau ini em, tandanya bahwa alga hijau tersebut banyak terdapat di dalam genangan air tersebut. Dan yang terakhir itu ada peningkatan kadar klorofil di dalam air. Terjadinya eutrofikasi yaitu konsentrasi klorofil A di mana merupakan ukuran dari biomasa fitoplankton sebagai alga uniseluler. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tasya atas waktu yang telah diberikan untuk saya mempresentasikan materi-materinya. Nah, yang pertama ada dampak eutrofikasi. Dampak eutrofikasi yang pertama ada meningkatnya mata pencaharian. Saya seperti bisa membuat eceng gondok menjadi kerajinan tangan dan menjualnya kembali. Nah, yang kedua, dampak eutrofikasi yang kedua ada pembuatan pupuk kompos. Dampak eutrofikasi yang ketiga ada rusaknya lingkungan sekitar. Dampak eutrofikasi yang keempat ada penurunan kualitas air dan udara. Tentunya penurunan kualitas air dan udara pasti sangat berpengaruh dampak dari eutrofikasi ini. Nah, yang kelima ada penyumbatan saluran irigasi. Penyumbatan saluran irigasi bisa disebabkan oleh eceng gondok yang menumpuk. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya ada saran. Saran baik pada masyarakat sekitar dan pemerintah dalam menanggapi fenomena eutrofikasi ini. Nah, saran yang pertama ada peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat bisa dilakukan melalui kampanye pendidikan dan penyuluhan masyarakat. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan peran mereka dalam menjaga kelestarian danau rawa-pening. 2. Melakukan pengelolaan limbah. Karena pembuangan limbah ke danau atau sungai tentu akan mengakibatkan eutrofikasi.
Yang ketiga ada penghijauan dan penanaman vegetasi. Penanaman vegetasi yang tepat seperti tanaman air dan vegetasi riparian dapat membantu mengurangi aliran nutrien ke danau dan meningkatkan filtrasi alami. Saran yang keempat ada pemanfaatan kembali air limbah. Limbah cair dan padat dari peternakan sebaiknya ditampung pada tangki anaerobik, kemudian dimanfaatkan kembali untuk pupuk organik maupun biogas. Saran yang kelima ada pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum ini dijalankan supaya lingkungan tetap bisa terjaga dan dapat mengurangi terjadinya eutrofikasi. Saran yang keenam ada pengerukan sedimen dasar. Sekitar 50% sampai 60% fosfor di dalam air disebabkan dari sedimen. Tujuan pengerukan adalah menghilangkan zat-zat beracun di dalam air, mengurangi makrofita penghilang fosfor, dan memperbaiki kondisi dasar badan air. Saran yang ketujuh ada kolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta. Kolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta ini bisa mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran, khususnya dari kegiatan berbasis lahan dan limbah. Yang ke-8 ada monitoring dan riset. Pentingnya untuk melakukan pemantauan yang rutin terhadap kualitas air dan kondisi ekosistem Danau Rawapening. Penelitian yang berkelanjutan tentang eutrofikasi dan strategi pengelolaannya. Saran yang terakhir, saran yang ke-9, penambahan senyawa flokulan. Senyawa ini berupa senyawa aluminium sulfat atau alum. Senyawa ini tidak beracun dan mampu menurunkan senyawa fosfor di dalam air. Nah, saya akan membawakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ialah hal menarik dalam paper yang kelompok kami highlight. Nah, yang pertama ada meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana caranya mengurangi atau mengatasi eutrofikasi pada badan air. Nah, yang kedua yang kami highlight adalah meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan alga untuk pakan ternak. Paper ini disusun berdasarkan penelitian multitahun selama 3 tahun dari 2014 sampai 2016 dan didanai oleh hibah fundamental. Jadi itu paper ini penelitian secara langsung selama 3 tahun dari 2014 sampai 2016 dan didanai oleh hibah fundamental. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lintang dan Hasya yang sudah memaparkan presentasi. Nah, kita udah berada di penghujung presentasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan yang bisa kami sampaikan, yaitu yang pertama, eutrofikasi adalah proses terjadinya penumpukan nitrogen dan juga fosfor yang menyebabkan terjadinya penumpukan alga. Dan juga penyebab terjadinya eutrofikasi pada danau Pening ini yaitu yang pertama karena adanya pupuk sawah, kemudian juga disusul dengan limbah sampah, limbah organisme, dan juga limbah industri. Kemudian parameter yang digunakan yaitu yang pertama kadar fosfor dan juga nitrogen, kemudian penambahan kualitas fisik dan juga kualitas air, kemudian tumbuhnya eceng gondok yang berlebihan. Nah, untuk dampaknya itu di sini yang pertama bisa meningkatkan mata pencarian warga itu dengan cara menjual hasil eceng gondok yang menjadikan kerajinan tangan. Kemudian juga untuk dampak negatifnya itu merusak lingkungan, yaitu dengan penurunan kualitas air dan juga kualitas udara. Nah, untuk caranya agar
saran kami agar bisa mengurangi eutrofikasi ini yaitu dengan cara yang pertama peningkatan kesadaran masyarakat, kemudian juga melakukan pengolahan limbah dengan cara pemanfaatan air limbah kembali dan juga penambahan senyawa flokulan yang tujuannya itu untuk menurunkan senyawa fosfor pada air. Nah, di yang terakhir paper ini juga disusun berdasarkan hasil penelitian multi tahun selama 3 tahun yaitu 2014 sampai 2016 dan juga didanai oleh hibah fundamental. Sekian dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.